time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi dengan NIM 2511040044 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan resum dari mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Di pertemuan pertama, kami membahas tentang pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan fisik, jasmani, dan olahraga. Seperti yang pertama, aktivitas fisik adalah hal-hal yang dilakukan di kehidupan sehari-hari, seperti menyapu, mencuci. Kedua, latihan fisik adalah kegiatan yang berstruktur. Konsep olahraga ada dua macam, seperti prestasi dan rekreasi. Prestasi itu seperti evaluasi dan rekreasi itu games. Adapun waktu dalam berolahraga, yang pertama olahraga rekreasi itu 30 sampai 60 menit. Olahraga prestasi itu 90 sampai 120 menit. Kesehatan terbagi menjadi dua, yang pertama itu sehat, yang kedua itu bugar. Sehat merupakan keadaan tubuh, bugar merupakan kekuatan tubuh. Sehat adalah keadaan tubuh yang bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan. Bugar adalah yang memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dengan baik. Adapun dramater ukuran, sehat tekanan dengan normal, gula normal, bugar dengan melakukan olahraga seperti push up dan angkat beban. Definisi olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai prestasi dan kemenangan dalam kompetisi. Contohnya sepak bola, basket, atletik, renang, dan lain-lain. Olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan untuk kesenangan, rekreasi, dan liburan, tanpa tujuan untuk mencapai prestasi atau kompetisi. Contohnya berjalan, jogging, bersepeda, yoga, nge-gym, dan lain-lainnya. Adapun aliran filsafat Penjas. Pertama, idealisme, realisme, pragmatisme, behaviorisme, konstitutisme, lumanisme. Ranah pembelajaran Penjas yaitu kognitif. Yang pertama, konsep gerak. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, berpikir kritis. Afektif yaitu menyukai aktivitas fisik. Yang kedua, merasa nyaman. Yang ketiga, ingin terlibat kegiatan sosial. Yang keempat itu percaya diri. Psikomotor, yang pertama itu gerak dan keterampilan, kedua itu kemampuan motorik, yang ketiga itu perbaikan fungsi tubuh. Adapun manfaat Penjas, yang pertama mengembangkan dan pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan kepercayaan diri dan penguasaan gerak. Ketiga, memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran. Keempat, membangun kepribadian. Yang kelima, berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk bersosial. Yang keenam, menikmati kesenangan dan kegembiraan. Bentuk dan sikap dasar senam. Pengertian bentuk dan sikap dasar senam. Gerakan fundamental senam terdiri dari serangkaian pola gerakan yang membuat fondasi bagi berbagai macam disiplin. Senam pergerakan dasar ini dapat mencakup gerakan lokomotor atau berpindah tempat dan non-lokomotor, yaitu tidak berpindah tempat maupun yang melibatkan alat bantu. Adapun urutan pola gerakan yang menjadi fondasi berbagai senam. Yang
pertama elemen fundamental, kedua senam dasar, yang ketiga senam di dalam Islam. Bentuk-bentuk dasar senam. Pertama, gerakan lokomotor yaitu gerakan berpindah tempat seperti berjalan, berlari, berlompat, dan berguling-guling. Dan gerakan lokomotor non-lokomotor yaitu gerakan tanpa berpindah-pindah tempat, misalnya melekuk, mengayun, meregang. Yang ketiga, gerakan manipulatif. Gerakan yang menggunakan alat bantu seperti bola, pita, simpai, atau penerapan bentuk dan sikap dasar senam dalam pembelajaran. Yang pertama itu pemanasan, kedua latihan inti, ketiga pendinginan. Pengertian konsep dasar. Konsep dasar adalah pemahaman mendasar mengenai suatu materi yang menjadi landasan untuk mempelajari konsep lain yang lebih kompleks. Pengertian keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah kemampuan fundamental yang harus dimiliki seorang untuk melakukan aktivitas secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran. Tujuan konsep dasar dan keterampilan dasar. Konsep dasar itu pertama memberikan pemahaman awal sebelum masuk ke materi. Yang kedua, keterampilan dasar membekali peserta didik dengan kemampuan dasar untuk menjalani aktivitas. Manfaat konsep dasar membantu memahami materi dari akar pemikiran yang benar, menjadi panduan supaya belajar lebih fokus dan tidak melenceng. Ketiga, menghubungkan suatu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Permainan bola kasti. Kasti termasuk permainan bola kecil tradisional Indonesia, mengutamakan kerjasama, ketangkasan, dan kegembiraan. Cocok untuk anak usia sekolah dasar, melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan sportivitas. Walaupun berbeda aturan di tiap daerah, nilai edukatifnya tetap tinggi. Pengertian permainan bola kasti. Bola kasti adalah permainan beregu yang menggunakan bola kecil dan memukul. Tujuan permainan ini adalah memperoleh nilai dengan memukul bola dan berlari mengelilingi lapangan. Permainan ini menenangkan unsur kekompakan dan kesenangan. Bola bakar. Permainan dan konsep permainan bola bakar. Permainan bola bakar adalah salah satu jenis permainan beregu yang termasuk dalam kelompok permainan bola kecil dan alat sederhana. Secara umum, dua regu berhadapan, satu regu sebagai pemukul dan pelari. Regu lainnya sebagai penjaga atau penangkap bola. Tujuan utamanya ialah mencetak poin melalui pukulan dan lari sebelum bola dikuasai lawan. Cara memainkan permainan bola bakar. Yang pertama itu persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, persiapan. Guru membagi siswa menjadi dua regu dengan jumlah yang seimbang. Lapangan disiapkan dengan beberapa pos terbentuk lingkaran kecil. Ketiga, bola alat pukul disiapkan di arena pemukul. Pelaksanaannya itu, regu pertama menjadi pemukul dan regu kedua menjadi penjaga. Pemain pertama dari regu pemukul bersiap di area pemukul, sementara regu penjaga mengambil posisi di lapangan. Bola dilempar oleh penjaga, biasanya oleh salah satu Bola dilempar oleh penjaga dan dipukul oleh pemain pemukul. Setelah memukul bola, pemain segera berlari ke pos pertama. Regu penjaga berusaha menangkap bola dan melempar ke pos atau langsung mengenai pelari. Jika pelari terkena bola atau pos dibakar, lebih dulu pelari dinyatakan mati. Permainan berlangsung sampai semua anggota regu pemukul mendapatkan giliran. Setelah itu, regu bertukar posisi. Baik, itulah tadi penyampaian resume dari saya. Sekian dan terima kasih.